Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Alhamdulillah, I am also good here. What is our lesson now? Okay, our lesson now is Al-Quran. Let's begin our lesson now by reading Basmalah. Today, we'll study Al-Quran with me, Ustazah Faik. Kita akan belajar materi Al-Quran bersama Ustazah Faik. Ustazah harap semuanya tetap semangat belajar ya. Meskipun sudah 1 minggu kita libur, tapi semangat belajarnya tidak pernah hilang. Tidak boleh males gara-gara sudah terlalu lama liburan. Oke ya, kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini pelajaran Al-Quran kita akan belajar bab 2. Bab 2, Hifdzul Quran. Nah, kita akan menghafalkan salah satu surat dalam Al-Quran. Surat apa ya yang akan kita hafalkan pada kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan menghafal surat Al-Fatihah. Insya Allah semuanya sudah banyak yang hafal surat Al-Fatihah ya. Nah, Ustazah ingin nanti setelah kalian menonton video ini sampai akhir, Ustazah ingin kamu bisa melafalkan surat Al-Fatihah dengan benar dan lancar. Yang kedua, kamu bisa menghafal surat Al-Fatihah dengan benar. Kemarin sudah banyak yang hafal, tapi masih ada beberapa yang masih salah dalam melafalkannya. Salah makharijul hurufnya, salah membacanya, dan lain sebagainya. Saya ingin setelah akhir dari pelajaran ini, kalian bisa menghafalkan dengan bacaan tajwid dan makharijul huruf yang baik dan benar. Yang ketiga, Ustazah ingin kalian bisa melafalkan terjemahan surat Al-Fatihah, baik per ayat maupun per kata. Jadi, Ustazah berharap kalian bisa mengikuti video ini sampai akhir dan menerapkan bacaan surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kita belajar bersama-sama. Kita mulai yuk. Surat Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Makanya surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran sebagai pembuka ayat-ayat Al-Quran selanjutnya. Jadi, apa arti surat Al-Fatihah? Ya, arti Al-Fatihah adalah pembukaan. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Yang pertama, yang nomor 1. Makanya kalau buka Al-Quran pertama kali akan menemukan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Ada berapa ayat? Ya, ada 7 ayat. Surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Merupakan surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surat Makkiyah? Karena surat Al-Fatihah diwahyukan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad sedang berada di kota Mekah, makanya namanya surat Makkiyah. Ada juga surat-surat lain yang diturunkan di kota Madinah, namanya surat Madaniyah. Tapi untuk Al-Fatihah namanya kita tergolong surat Makkiyah. Bisa dipahami ya? Ingat, surat pertama dalam Al-Quran ada 7 ayat dan merupakan golongan surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Sudah tahu sedikit tentang surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan yuk. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ustazah mau kalian mendengarkan lagu yang satu ini. Lagu ini adalah arti dari surat Al-Fatihah. Semoga lagu ini bisa membantu kalian menghafalkan arti dari surat Al-Fatihah. Dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kalau ada yang tahu ikuti. Segala puji bagi Allah, Tuhan sama
dengarkan lagunya. Bisa diulang-ulang agar kalian nanti bisa menghafal artinya dengan mudah. Boleh menghafal arti sesuai dengan lagu ini. Boleh juga menghafalkan artinya sesuai dengan yang ada di buku. Boleh. Yang penting kalian memahami artinya. Gitu ya anak-anak solihah. Kita lanjutkan. Kita akan bahas arti per ayat dan per katanya. Baik, kita masuk pada ayat pertama. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa ya? Kita boleh dengarkan lagunya dulu yuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nah, artinya Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Penyayang, atau bisa juga dibilang Maha Mengasihani. Boleh kalian pakai arti dalam lagu atau arti di buku, boleh bebas. Jadi anak-anak solihah semuanya, basmalah ini Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Anak-anak solihah semua tahu tidak? Kalau ayat pertama dari surat Al-Fatihah ini, jika kita baca selalu sebelum melakukan pekerjaan, maka nilai dari pekerjaan itu akan dicatat sebagai ibadah. Misalkan kalian mau membuka buku, baca dulu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau membuka pintu, baca dulu basmalah. Mau minum, baca basmalah. Mau buang sampah, baca dulu basmalah. Jadi, setiap apa saja pekerjaan yang kamu lakukan dan kamu mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu akan dicatat sebagai ibadah. Wah, kalau setiap apa kalian lakukan, kalian memulai dengan bismillah, bisa banyak loh pahalanya. Jadi, mulai sekarang bisa dicoba ya. Setiap mau melakukan pekerjaan, mulailah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita belajar ayat yang kedua. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya ya? Kita dengarkan lagi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oke, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Rob itu adalah artinya Tuhan. Alamin, semesta alam. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semua pujian itu hanya milik Allah. Semua kebaikan itu hanya datang dari Allah. Jadi, bacaan ayat kedua dalam surat Al-Fatihah ini kita biasa sebut dengan ucapan hamdalah. Bagus, baik, dan insya Allah mendapat pahala jika kalian ucapkan setiap selesai melaksanakan sesuatu. Kalau tadi ayat pertama sebelum melaksanakan sesuatu, ayat kedua ini sesudah melaksanakan sesuatu. Jadi, setiap selesai melaksanakan pekerjaan, mengucapkan hamdalah ya, agar semuanya menjadi berkah. Sudah paham? Kita lanjutkan ayat ketiga. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Apa artinya ya? Kita dengarkan. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, benar. Ar-Rahman, Maha Pemurah. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi Allah memiliki dua sifat ini, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Anak-anak sekalian sadar tidak? Allah sudah memberi kita banyak hal. Badan yang kuat, yang sehat, dengan seluruh anggota tubuh yang lengkap, tidak kurang satu apapun, itu adalah nikmat yang besar sekali diberikan oleh Allah untuk kita. Jadi, ayo sama-sama kita gunakan badan kita untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah yang Maha Pemurah dan Ar-Rahim, Maha Penyayang.
yang sudah menyayangi kita, yang sudah memberikan segalanya untuk kita. Gitu ya. Selanjutnya ayat ke-4. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Apa ya artinya? Yang menguasai hari pembalasan. Baik. Maliki yang menguasai. Maliki yang menguasai. Yaumiddin, hari pembalasan, atau biasa kita sebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Jadi, Maliki, Allah adalah yang menguasai hari pembalasan. Yang tahu kapan terjadinya hari pembalasan, kapan akan terjadi hari kiamat, dan apa yang akan terjadi pada hari kiamat itu cuma Allah. Allah saja. Nabi Muhammad saja tidak diberitahu karena hanya Allah yang menguasai kapan hari pembalasan. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka, hanya kepadamu. Kepada siapa? Iya, kepada Allah. Na'budu, kami menyembah. Sholatnya hanya untuk Allah. Jadi sholatnya bukan untuk mama, bukan untuk papa. Papa dan mama hanya membantu mengingatkan. Tapi sebenarnya sholatnya itu untuk Allah. Kepada Allah kamu menyembahnya. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Dan kepadamu ya Allah kami nasta'in. Memohon pertolongan. Jadi memohon pertolongan apapun, pertama kali kalian harus memohon kepada Allah. Tapi kan yang bantuin bukan Allah. Yang bantuin mama, yang bantuin papa, atau yang bantuin kakak. Iya, mereka adalah perantara. Jadi sebenarnya yang membantu adalah Allah. Meminta tolongnya kepada Allah. Nanti Allah akan mengirimkan perantara-perantara bantuan kepada kita. Jadi menyembahnya hanya kepada Allah. Memohon pertolongannya juga hanya kepada Allah. Begitu ya Salihah ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini membuat kita meminta kepada Allah. Untuk apa ya? Kita dengarkan artinya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami ya Allah. Kita ini meminta petunjuk kepada Allah. Meminta petunjuk apa ya? Sirata, jalan, mustaqim, yang lurus. Jalan yang lurus maksudnya apa? Jalan yang lurus adalah jalan kemanapun kita pergi, kita selalu berada pada jalan yang lurus, yang artinya jalan yang penuh kebaikan, bukan menuju jalan yang menuju kejelekan, bukan menuju kejelekan. Jadi selalu mustaqim, jalan yang lurus menuju kebaikan, bukan kejelekan. Kira-kira apa ya jalan siratal mustaqim itu? Akan dilanjutkan di ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang tadi dibahas di ayat ke-6, jalan yang lurus, siratal mustaqim itu maksudnya adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Jalan orang-orang yang Allah sayangi, yang selalu diberi nikmat, yaitu seperti jalan-jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad, jalan-jalan kebaikan, jalan yang ditempuh oleh para sahabat, jalan-jalan yang penuh kebaikan. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, bukan jalan mereka orang-orang yang dimarahin, dimurkain, yang tidak disukai oleh Allah. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi kita mintanya
ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang dikasih nikmat sama Allah, disayang sama Allah, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai, yang dimarahi oleh Allah, bukan jalan maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimarahi, dimurkai, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Orang yang sesat itu orang yang selalu berjalan menuju keburukan. Semoga kita dilindungi ya. Semoga kita selalu diberi ihdinas syiratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Amin. Sudah 7 ayat Ustazah jelaskan, dan Ustazah harap kalian memahami semua ayat per ayat. Kalian bisa dengarkan lagunya, biar bisa menghafal artinya. Oke ya, kalau sudah selesai, kita masuk pada tugas. Nah, tugas yang pertama, kalian bisa langsung kerjakan di buku. Langsung di buku ya, tidak di buku tulis. Langsung di buku ini. Di buku ini. Langsung, oke? Tidak di buku tulis lagi. Langsung di buku. Melengkapi potongan kata dalam surat Al-Fatihah di halaman 12. Langsung dikerjakan di buku. Tidak di buku tulis. Langsung, oke? Selanjutnya, tugas kedua, menghubungkan, match, menarik garis, potongan ayat dengan artinya di halaman 13. Selanjutnya, tugas ketiga, melengkapi surat Al-Fatihah di halaman 15. Jadi ada tiga tugas ya. Yang pertama di halaman 12, lalu di halaman 13, dan yang terakhir ada di halaman 15. Langsung dikerjakan di buku. Paham semuanya solihah ya? Anak-anak solihah semuanya, Al-Fatihah kita baca pada setiap rakaat dalam sholat. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Jadi kalau rukun itu harus dibaca. Ada hadis yang menyampaikan, La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang belum membaca Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah. Jadi kalau kamu tidak baca surat Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Sama dengan kalau surat Al-Fatihahmu tidak benar dan baik. Misalkan, an'amta dibaca am-amta. Banyak banget ya. Mustaqim dibaca mustaqim. Banyak, Ustazah kemarin menemukan banyak yang seperti itu. Jadi anak-anak solihah, agar sholat kalian sah, agar sholat kalian sempurna, Ustazah berharap perbaiki bacaan Al-Fatihah kalian ya nak. Karena ini termasuk rukun sholat, agar sholatmu diterima dan sah. Jadi mulai sekarang perbaiki bacaan surat Al-Fatihahnya ya. Oke. Sudah selesai pelajaran Al-Quran hari ini. Jazakumullah khair. Semoga kalian mendapat berkah dari surat Al-Fatihah. Semoga kalian bisa menghafal bacaan surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Dan juga menghafal artinya. Seperti permintaan Ustazah di awal tadi. Sampai di sini, let's close our lesson now by reading Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.